Masih di daerah Singosari, tak jauh dari desa Sumberawan, ada candi yang dibangun oleh Tri Buana Tunggadewi. Candi apa itu? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar channel ini semakin menambah wawasan kalian. Candi Singosari sendiri dibangun atas perintah Tri Buana Tunggadewi. Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singosari yang berlokasi di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Sekitar 10 km dari kota Malang, candi ini berada pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuno. Cara pembuatan candi ini menggunakan sistem penumpukan batu andesit hingga ketinggian tertentu. Selanjutnya diteruskan dengan mengukir dari atas baru turun ke bawah. Candi Singosari ditemukan oleh Nicolaas Engelhard, seorang kebangsaan Belanda yang menjabat sebagai gubernur. Atas perintah Engelhard, arca-arca di Candi Singosari mulai dipindahkan pada 1804 dan diangkut ke Belanda pada 1819. Sebagian arca menjadi koleksi museum-museum di Leiden, Belanda. Sampai saat ini arca sudah dipindahkan di Museum Nasional Jakarta. Berdasarkan penyebutannya pada kitab Negara Kertagama, Pupuh serta Prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1351 Masehi yang terletak di halaman komplek candi. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi raja-raja Singosari terakhir. Kertanegara yang mangkat pada tahun 1292 akibat istananya diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin Jaya Katuang. Kuat dugaan candi ini tidak pernah selesai dibangun. Komplek percandian menempati area 200 meter kali 400 meter. Sejarah bukan hanya rangkaian peristiwa tanpa makna. Sejarah bukan hanya cerita pengantar tidur belaka. Sejarah selalu memberi butiran-butiran hikmah bijaksana. Sejarah menyimpan cerminan kehidupan anak manusia. Tersebutlah kisah penuh angkara dari bumi Singosari. Ken Edok dan Batara Brahma menjalin asmara tanpa ikatan resmi. Lahirlah Ken Arok. Nasib malang yang dialaminya ketika masih bayi, dia dibuang di tanah perkebunan dan ditemukan oleh seorang pencuri. Dari sang pencuri, segala taktik penuh siasat pun dipelajari. Ken Arok tumbuh menjadi penjahat yang paling ditakuti. Kesaktiannya membuat siapapun takkan mampu menandingi. Namun kejahatannya mampu diredam oleh patuah kebajikan seorang Brahmana bernama Loh Lawe. Menjadi tokoh panutan oleh Ken Arok. Dunia hitam dan kelam pun ditinggalkannya. Sebagai prajurit Tumapel, segala baktinya diabdikan. Tumapel adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri, dipimpin Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Sebagai permaisuri Ken Arok, sang prajurit bertugas mengawal Ken Dedes. Pada suatu hari, itulah awal peristiwa besar dan tak satu pun yang menyadarinya. Pesona Ken Dedes membuat Ken Arok terpikat. Segala cara dia tempuh untuk melancarkan muslihat. Tak lagi disadarinya bahwa dirinya seorang rakyat yang seharusnya menjunjung raja dan ratu terhormat. Kepada Empu Gandring, Ken Arok memesan sebilah keris. Namun karena tak sadar, terjadilah sebuah peristiwa tragis. Ken Arok menghujamkan keris ke tubuh Empu Gandring dengan bengis kesumat, membuat
membuat kenekatan Ken Arok berlapis-lapis. Di ujung ajalnya, Empu Gandring menyumpahkan kutukan keris itu akan meminta banyak nyawa sebagai korban. Tetapi Ken Arok sama sekali tak menunjukkan ketakutan di tangannya. Keris itu dipakai untuk sebuah tujuan. Ken Arok pun mengatur strategi penuh kelicikan. Keris Empu Gandring dipinjamkan kepada Kebo Ijo, sang kawan. Dia lantas mencurinya dan Tanggul Ametung menjadi korban Kebo Ijo pun tak bisa mengelak menerima tudingannya. Ken Arok berjaya menggantikan Tunggul Ametung sebagai pimpinan. Dinikahinya lah Ken Dedes seperti yang telah lama dia impi-impikan, menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan Singosari sebagai kerajaan Raja Batara Sang Amurwab Bumi. Disandangnya sebagai gelar kehormatan. Ken Arok memiliki 2 putra dari garis keturunannya, dari Ken Dedes, Mahisa, Wonga Teleng, namanya dari istri kedua. Ken Umang, Toh Jaya panggilannya. Seorang putra lagi bernama Anusapati, anak tirinya. Tak disangka kutukan Empu Gandring akhirnya terbukti. Keris yang dibuatnya merenggut banyak korban hingga mati. Ken Arok yang berjaya terbunuh dari tangan Anusapati. Dialah yang kemudian menerima gelar raja pengganti. Dengan keris yang sama, Anusapati ditikam oleh Toh Jaya. Toh Jaya pun memimpin Singosari dan memerintah wilayahnya, namun dia dibunuh Ranggawuni, anak Anusapati, dengan teganya. Sungguh keris Empu Gandring yang berhenti membuktikan tuahnya. Ranggawuni menjadi raja bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Setelah tutup usia, Ranggawuni digantikan oleh anaknya Kartanegara. Sayangnya Kartanegara menjadi raja terakhir dalam cerita Singosari. Ditumbangkan Kediri, kerajaan yang dulu direnggutnya.